Iya, pemirsa, Anda kembali dalam ID Expert Session Closing. Di segmen ini kami akan menyampaikan informasi lengkap mengenai emiten. Salah satunya adalah emiten retail PT Hero Supermarket Tbk yang akan disampaikan oleh rekan saya, Fajar Wayong. Selamat siang, rekan Fajar. Ya, siang, Frisa. Iya, silakan dengan informasi emiten Anda. Oke, baik. Terima kasih, Frisa dan pemirsa ID Channel. Kembali bersama saya, Fajar Wayong, dalam informasi seputar kinerja emiten di Bursa Efek Indonesia. Dan kali ini, dua emiten sudah siap untuk kami sajikan untuk Anda. Dan jika kita perhatikan kinerja di tahun 2019 lalu ini tidak begitu positif untuk salah satu emiten yang akan kami sajikan berikut ini. Langsung saja kita ke emiten yang pertama. Ini ada emiten sektor perdagangan atau retail, Hero Supermarket Tbk, atau emiten dengan kode saham HERO yang ternyata di tahun 2019 lalu masih mampu membukukan perolehan laba pasca rugi yang dicatatkan di tahun sebelumnya. Kita lihat bersama-sama, ini sejumlah data berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Di tahun 2018, pendapatan usaha dari Hero Supermarket Tbk ini sebesar 12,97 triliun rupiah. Sementara jika kita lihat di tahun 2019 berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan, pendapatan usaha dari Hero sebesar 12,26 triliun rupiah. Ini terjadi penurunan dari sisi pendapatan atau top line sebesar 5,47%. Adapun penurunan pendapatan berdasarkan data yang sudah kami himpun, ini tercatat jika kita lihat disebabkan oleh optimasi dari toko-toko yang dilakukan oleh manajemen sehingga akhirnya pendapatan harus sedikit mengalami penurunan begitu ya. Namun di tengah penurunan pendapatan begitu. Ini sebetulnya dari jaringan gerai Hero Supermarket Tbk, ada Guardian dan juga IKEA. Ini masih menjadi kontributor utama dari pendapatan Hero Supermarket Tbk di tahun 2019 lalu. Sayang sekali top line masih tercatat mengalami pelemahan. Adapun dari sisi bottom line ini masih mampu membukukan kinerja yang masih lebih positif. Kita coba lihat bagaimana kemudian kinerja dari laba di Hero Supermarket Tbk pada tahun 2019 lalu. Di tahun 2018, Hero membukukan kerugian senilai 1,25 triliun rupiah. Adapun di tahun 2019, laba yang berhasil dibukukan pada tahun 2019 nilai 70,63 miliar rupiah. Memang secara nominal ini belum begitu besar begitu ya, porsi laba yang dibukukan oleh Hero Supermarket. Tapi jika kita lihat, ini terjadi perbalikan arah dari rugi yang sebelumnya sudah dibukukan, yang tercatat yang cukup besar 1,25 triliun rupiah, tapi laba masih mampu dicatatkan di tahun 2019 lalu. Sementara dari sisi bottom line yang masih cukup positif begitu ya, kita coba lihat bagaimana rasio keuangan dari Hero Supermarket Tbk di tahun 2018 dan juga 2019. Apakah masih cukup terjaga begitu ya di tengah kondisi yang cukup berat di tahun 2019 lalu. Kita lihat dari liabilitas dan juga ekuitas. Di tahun 2018 liabilitas dari Hero Supermarket ini berada di level 2,33 triliun rupiah dengan ekuitas sebesar 3,82 triliun rupiah. Debt to equity ratio atau perbandingan dari liabilitas dan juga ekuitas berada di level 0,60 kali. Sementara di tahun 2019 liabilitas dari Hero ini sebesar 2,16 triliun rupiah, terlihat sedikit. Kemudian ekuitas di level 3,89 triliun rupiah sehingga debt to equity ratio hingga akhir Desember 2019 lalu berada di level 0,55 kali, masih sedikit membaik begitu ya, meskipun memang tidak terlalu signifikan pergerakan dari debt to equity ratio pada tahun 2019 lalu. Dari rasio-rasio keuangan perusahaan kita bergeser ke strategi dan juga apa kemudian langkah-langkah bisnis dari Hero Supermarket Tbk. Dan jika kita lihat di tahun 2020 kali ini, Hero sudah menerapkan beberapa strategi dan kita harapkan memang ini bisa menjadi pendongkrak kinerja untuk bisa lebih positif lagi di tahun 2020, di mana yang pertama ada meningkatkan penawaran produk, kemudian juga memberikan respons cepat pelanggan. Nah, ini juga yang memang pastinya dibutuhkan oleh konsumen ataupun pelanggan dari Hero Supermarket Tbk. Sementara fokus produk segar juga menjadi salah satu strategi yang siap untuk diterapkan di tahun 2020 kali ini. Dan strategi lainnya yakni optimalisasi produk dan juga penataan ulang dari toko. Mungkin memang seiring dengan berjalannya waktu ini penataan toko menjadi satu hal yang cukup penting juga, karena tercatat beberapa emiten lainnya yang juga bergerak dalam sektor perdagangan bahkan sudah merombak
total begitu ya, gaya ataupun mungkin desain toko sehingga akhirnya bisa menjadi lebih modern dan mungkin bisa menambah ketertarikan dari konsumen untuk bisa berbelanja ataupun melakukan pembelian di gerai toko tersebut. Dan kita harapkan memang semua strategi ini sudah diracik dengan matang dan akan dieksekusi dengan tepat oleh manajemen di tahun 2020. Sementara dari rasio-rasio fundamental dan juga kinerja keuangan, kita coba lihat bersama bagaimana pergerakan harga saham dari Hero Supermarket Tbk dalam 6 bulan terakhir. Di mana HERO pemirsa, ini dari tahun 2019 lalu di bulan Oktober tercatat di level Rp690 per saham, kemudian naik sedikit ke level Rp780 pada November, mengalami sedikit kenaikan kembali ke level Rp900, ini masih level yang cukup positif dari 3 bulan terakhir di tahun 2019. Namun sayang sekali, di awal 2020 saham Hero ini sayang sekali mengalami penurunan ke level Rp885, Rp850 per saham, dan juga di Maret ke level Rp835 per saham. Sehingga jika kita lihat, dalam 6 bulan terakhir saham Hero sebetulnya masih mencatatkan kenaikan sebesar 8,96%. Dan apakah kemudian ini masih sesuai dengan horizon investasi Anda? Boleh saja untuk Anda jadikan catatan. Jika memang masih sesuai begitu ya, boleh saja untuk dilakukan akumulasi. Namun jika memang tidak, lagi-lagi analisis dan juga keputusan masih diserahkan kepada Anda.